Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kebaikannya Allah sama kita tidak ada batasnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kita seorang benar-benar hamba Allah salih-salihah, akan merasa malu karena tidak ada di antara kita yang sanggup membalas nikmat Allah terhadap kita. Yang semestinya dengan malu kita, haya kita, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal haya'u minal iman. Haya itu, malu itu sebagian daripada iman. Kalau orang tidak pernah ada rasa malu, artinya rasa malu terhadap Allah karena banyak kekurangannya. Rasa malu terhadap orang lain karena dia belum mampu menjadi berguna bagi orang lain. Dan dia malu terhadap dosa dan kesalahan yang dia lakukan, sengaja maupun tidak sengaja. Dosa terang-terangan maupun sembunyi. Jadi selama kita merasa ada rasa malu timbul dari hati, itu tanda iman. Begitu selesai salat, kita merasa malu karena salat kita belum fantas yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salat kita belum sempurna ikhlas dan khusyuk, kita malu. Ini rasa malu bukan membuat kita putus asa, malah justru rasa malu yang seperti ini membuat kita bersemangat dan sungguh-sungguh ke depan jadi lebih baik. Allah berfirman di hadis qudsi, Ya ibna Adam, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Wahai anak Adam, kalau engkau datang membawa sepenuh bumi dosa, tapi dia bertemu dengan Allah masih beriman, dan dia malu sama Allah, jauh dari perbuatan syirik, Allah janji, la ataituka biqurabiha maghfirah, yang dosa yang menjadi sepenuh bumi aku ganti menjadi ampunan semua. Semua diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Segitu murahnya Allah dan segitu lembutnya Allah, dan terlalu gampang soal ampunan dosa bagi Allah. Sangat mudah. Malah justru kalau kita punya dosa dan salah, Allah masih bertahan, tidak menghukumkan kita. Begitu kita punya kebaikan, Allah segera mencetak kebaikan kita. Termasuk dosa, kalau kita laku dosa, Allah menghentikan malaikat. Malaikat kan ada malaikat nulis kan dosa kita. Allah henti, stop dulu, jangan ditulis. Barangkali dia sadar, malu, taubat. Sambil ada ulama menjelaskan, sambil dikasih 1 hari kesempatan. Kalau sudah lewat 1 hari belum dia bertaubat dan rasa malu dan sadar, Allah perintahkan, udah tuliskan dosanya. Begitu kita besok kita baru ingat dosa kemarin, kita langsung beristighfar dan taubat, Allah langsung perintahkan, hapuskan. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hal taubat dari dosa maksiat, yang paling utama harus kita akui. Jangan kita merasa, saya tidak salah, saya tidak pernah berbuat dosa, niat saya baik, tujuan saya bukan begini, bukan maksud saya begitu. Tidak usah bermain-main sama Allah. Akuilah dosanya, tidak masalah. Malah justru Allah senang kalau kita akui dosa kita.
Jadi sebelum kita minta ya Allah ampuni, harus kita iqrar. Iqrar dosa. Ya Allah, saya akui memang saya laku ini. Ya Allah, memang saya salat saya belum sempurna. Ya Allah, saya masih suka berbicara A, bicara B, bicara C. Ya Allah, saya masih suka ikut campur urusan orang lain. Ya Allah, saya masih suka iri dan dengki dan hasud. Ya Allah, sebutkan kekurangannya, dosa-dosanya, tunjukkan. Allah Maha tahu. Tapi kalau kita sebutkan sendiri, dan saya berhatiin kepada jemaah, tidak boleh sebutkan dosa kita sama siapapun, hanya kepada Allah. Biarpun itu syekh, ustaz, kiai, ulama, habib, tidak boleh kita sebutkan dosa kita. Kalau kita minta didoakan, ya minta didoakan. Habib, syekh, kiai, saya banyak dosa, tolong doanya. Doakan saya supaya Allah rubahkan hati saya. Tapi jangan kita merasa terlalu percaya sama seorang dan kita sebutkan dosa saya A, dosa saya B, dosa saya C, begini-begini. Tidak akan bisa dibantu. Malah justru kita lama-lama jadi malu. Walaupun kita Allah rubahkan hidup kita menjadi jauh benar-benar lebih baik, sampai kita dikenal, menjadi da'i terkenal, menjadi imam masjid, lama-lama kiai yang kita pernah menceritakan dosa kita tetap berinsip menghormati kita sudah berkurang. Walaupun kita betul-betul sudah rubah. Begitu malah kita datang, oh ente yang dulu dosa ya, oh sekarang sudah jadi imam ya. Oleh karena itu, yang maha agung Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang paling fantas kita curhatkan dosa kita. Karena Allah tidak akan membongkar dosa kita atau aib-aib kita. Malah justru Allah akan menutupi. Allah saat kita berdosa, Allah menutupi dosa kita, tidak menhukumkan. Apalagi saat taubat, malah justru bukan hanya Allah menutupi, malah Allah ampunikan dosa kita. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta wasiat, minta nasihat. Tolong nasihatin saya ya Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menwasiatkan beriman kepada Allah dan istiqamah. Maksudnya istiqamah, jaga iman itu. Karena iman istilahnya naik turun. Maksudnya Rasul istiqamah atas iman, artinya anda berusaha menjaga iman selalu naik, jangan sampai turun. Kalau memang tidak bisa menaikkan iman, paling tidak jadikan iman stabil, jangan sampai turun. Stop, udah. Kalau memang tidak bisa naik, jangan sampai. Karena semakin turunnya iman, ya semakin banyak masalah. Di antaranya masalah ibadah kita. Jadi yang membantu kita istiqamah untuk menjaga amal salih kita, agar hati kita selalu merasa tenang, selalu merasa nikmat, selalu merasa nyaman, hati kita merasa bahagia, ada dua hal. Yang pertama, menjaga kalbu, mencintai Allah, dan tidak ada sesuatu yang lebih utama daripada Allah. Datang waktu ibadah sama waktu dunia, mana yang lebih utama? Ibadah. Kalau anda mendahulukan ibadah, berarti anda mendahulukan cinta Allah. Kalau ternyata ibadah gampang, nanti ajalah, kan bisa, masih waktu panjang. Lama-lama akan tambah anda rasa akan cinta Allah mulai berkurang dalam hati kita. Oh fantas, tiba-tiba tidak bisa salat malam. Jadi yang terutama dalam hati kita adalah cinta Allah. Yang kedua, dalam hati kita mengagungkan perintah-perintah Allah.
Kalau kita menagungkan perintah Allah, itu otomatis akan kita menagungkan Allah. Dan tidak akan bisa kita menagungkan Allah kalau belum kita menagungkan dan mengutamakan perintahnya. Misal contoh, kita dengar azan. Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bobar, salat dulu. Saya kemarin, tadi malam baru pulang dari kota Lampung. Saya bertemu di sana satu perusahaan, subhanallah, luar biasa. Dan saya yakin orangnya itu sukses, pasti karena perbuatannya. Semua karyawan pas waktu azan stop. Malah dia buat sistem di dalam dia punya sistem komputer. Jadi walaupun karyawannya lagi asik kerja, dia sudah ada sistem kalau sudah masuk azan, ting off semua. Telepon tidak bisa dipakai, komputer pun tidak bisa dipakai. Mau tidak mau harus salat. Luar biasa. Malah justru sampai ada tamu-tamu yang suka datang atau telefon ke kantor, sampai ada yang komplain sama bos, kau dah telefon-telefon dah ada yang angkat berkali-kali, enti telefon jam berapa? Jam 12. Oh maaf pak, waktu salat. Jadi tak bakal ada yang layani. Jadi pas waktu salat jangan bapak telefon, jangan datang ke kantor karena kantor tutup, close, tak ada. Yang wanita naik di lantai 3 semua salat, yang laki-laki keluar dari kantor salat di masjid yang dekat kantor. Subhanallah. Cuba bayangkan kalau semua perusahaan orang Islam seperti itu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tidak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tambah hitung-hitungan. Bagaimana akan Allah limpahkan rizki? Karena bagaimana gampangnya Allah mengampuni dosa, dan juga gampangnya Allah memberi rizki. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allahu Akbar, luar biasa. Kalau Allah ridha, jamaah sekalian, yang saya selalu sampaikan, semuanya beres. Yang penting Allah ridha. Jadi harus kita tanamkan dan membiasakan diri supaya kita bisa mudah istiqamah. Kita menjadi orang mengagungkan perintah Allah dan mengagungkan larangan Allah. Jadi kalau ada perintah, bukan hanya sami'na wa ata'na, tapi masih duduk di tempat. Sami'na wa ata'na dan bangkit, bergerak untuk menuju perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ada larangan, kita langsung bangkit, sami'na wa ata'na, menjauhkan diri dari larangan. Kalau sudah terbiasa seperti ini, anda sendiri akan merasa kualitas iman semakin banyak dan semakin naik. Kalau iman sudah semakin naik, subhanallah jemaah sekalian, baru akan anda terasa, ya Allah, salat saya enak. Ada satu kunci. Saya simpan, dan saya simpan dalam satu amplop khusus yang menjadi insya-Allah persiapan menjadi hadiah untuk jamaah sekalian. Apa itu? Ya, apa yang di dalam amplop itu? Ada kunci. Kalau kita bisa kenal kunci ini, insya-Allah salat kita bahagia. Itu yang saya
inginkan namanya inna salata tanha 'anil fahsya'i. Bagaimana saatnya salat kita memimpin menjaga dari fahsya dan munkar? Kalau salat kita belum mampu menjaga fahsya dan munkar, mohon maaf, kita belum salat. Jadi yang membantu istiqamah kalbu dua. Yang pertama apa? Dalam hati mendahulukan segala sesuatu demi cinta Allah, mendahulukan perintah Allah, mengagungkan Allah. Tidak ada yang lebih utama daripada Allah, tidak ada yang lebih utama daripada Rasulullah, tidak ada yang lebih utama daripada iman, Islam, masjid, salat. Yang lain-lain gampang bisa diurus. Utamakan ini, Allah yang uruskan yang lain. Kalau kita sibuk urus yang lain, hancur ini dan hancur yang lain. Yang kedua, biasakan diri mengagungkan perintah Allah. Sami'na wa ata'na. Sampai Rasulullah menjelaskan, orang mukmin tidak berzina, orang mukmin tidak berbohong, orang mukmin tidak pernah mau menipu orang, orang mukmin tidak pernah muhasud, orang mukmin tidak pernah mau dengki dan iri, orang mukmin suci lahir batin, orang mukmin yang paling tinggi ikhlasnya, yang paling jujur ucapannya, yang paling baik perbuatannya, yang paling mulia akhlaknya. Itu orang mukmin. Oleh karena itu kelompok dari orang Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalatil a'rabu amanna. Mereka berkata di hadapan Rasul, "Ya Rasulullah, kami telah beriman." Rasul menjawab, "Kalian baru berislam, belum beriman." Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina. Ini sekarang semakin membawa sifat, mulai dari sifat rendah menuju ke sifat yang tinggi. Mulai dari sifat muslimin dan muslimat, mu'minin, mu'minat. Bapak Ibu, untuk menjadi orang muslim, Anda sudah orang Islam. Mau jadi orang mukmin, Anda perlu berjuang. Dan sebagaimana saya gambarkan, cinta Allah dalam segala hal, mengutamakan semua perintah Allah, mengagungkan perintah dan jauh dari larangan. Ini akan menjadikan kita orang mukmin. Tapi menjadi qanitin qanitat bukan hanya orang menetap atau di dalam bertaat kepada Allah. Dan saya sudah selalu berkata, belum ada bahasa yang sanggup dan mampu menjelaskan Al-Quran dari makna yang sebenarnya yang ada dalam kandungan Al-Quran selain bahasa Arab. Ini hanya sebatas terjemahan. Di sini dijelaskan qanitin qanitat yang selalu dalam ketaatan. Saya kasih Bapak Ibu satu amalan yang akan menjadikan kita insya-Allah menjadi qanitin qanitat. Qanitin qanitat diambil dari kata qunut. Tahu qunut enggak? Apa itu qunut? Hah? Itu bahasa kita, qunut doa. Biasanya qunut ya subuh, qunut subuh. Menurut Imam Syafi'i, qunut itu adalah berdiri lama sesudah rukuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat malam dengan jumlah ayat 100 ayat akan dimasukkan oleh Allah dalam ahli qunut. Yang dimaksud qanitin dan qanitat. Amalannya apa? Bapak Ibu, biasakan diri
di luar salat wajib, karena salat wajib kita ikuti, biasa ikut imam kita kan. Biasakan diri kalau salat sunnah, apalagi salat malam, panjangkan salatnya semampunya. Walaupun anda tidak hafal, boleh anda membaca dalam satu rakaat satu ayat diulang berkali-kali, tidak menjadi masalah. Rasul pernah salat malam hanya baca satu ayat sampai subuh, dan Rasulullah nangis. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Begitu anda ruku' dan selesai ruku' sami Allahu liman hamidah, anda membawa ucapan yang intinya memuji Allah, walaupun anda berulang berkali-kali. Sebagaimana saya pernah memberikan kepada jamaah sekalian, ada satu doa, malaikat pun malah ribut siapa yang mau nuliskan, saking agungnya doa. Lebih dari 37.000 malaikat, ributan mereka, selalu ada yang mendahulukan untuk menulis doa itu. Masih ingat? Lupa ya? Coba ikut saya. Habis sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan. Ikut saya, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ini doa saking agung dan mulia. Segala puji bagi Allah yang banyak sebanyak-banyaknya tanpa batas, yang terbaik dalam pujiannya, dan yang penuh barakah dalam pujian itu, dan sesuai apa yang dicintai Allah dan apa yang diridai Allah. Jadi qanitin qanitat, mulai malam ini Bapak Ibu usahakan anda punya salat malam yang panjang. Kalau bisa 100 ayat. Walaupun anda belum hafal atau belum bisa baca dari Al-Quran, boleh. Kalau anda mau salat malam, kalau anda merasa lancar bacaannya, silahkan megang Quran dan baca dalam salat, tidak masalah, boleh. Atau bawa Al-Quran yang besar, karena ada ada macam tendaran atau sandaran yang tinggi, ya, bisa kita simpan Al-Quran terus kita baca. Begitu kita ingin mau banjal lagi, tidak masalah, kita pindahin halamannya. Ini gerakan di sini bukan membatal salat, karena gerakan di sini tujuannya untuk salat sendiri. Yang namanya gerakan yang membatal salat, ya kalau lagi salat menerima telefon, ya halo maaf saya lagi salat pak ya itu namanya gerakan. Itu yang batal salat. Tapi kalau sebatas kita membindahin halaman Quran karena kita mau salat, boleh-boleh satu rakaat satu juz. Apa keberatannya? Ini masalahnya tidak akan jadi sekaligus ya. Jadi kalau kita ingin, ya Allah kapan saya bisa satu rakaat? Khalifah Harun al-Rashid dalam satu hari dan satu malam 100 rakaat sunnahnya belum wajib. Jumlah salat sunnah 100 rakaat. Dia khalifah, pemimpin. Fantas mereka bisa membawa umat Islam maju. Oleh karena itu jamaah sekalian, masalah salat malam, anda ingin menjadi salat malam yang panjang supaya kita termasuk qanitin qanitat, tahap sedikit demi sedikit. Jangan langsung malam ini habis anda mendengar ceramah, ya Allah saya merasa hari ini Syekh Ali suntuk iman saya. Wih semangat. Begitu pulang ke rumah, satu rakaat satu juz, habis itu binsang malah. Jangan begitu semangat boleh, tapi aturkan pelan-pelan. Bagus, kita punya semangat bagus, tapi
aturkan semangatnya sedikit demi sedikit. Allah tahu niat kita. InsyaAllah sedikit tapi nikmat, enak. Allah tahu jauh lebih besar dari banjan-banjan, tapi malah kita pusing, tidak tahan lama. Ya. Jadi boleh saat kita salat malam megang Quran. Kalau kita ada Quran kecil atau Quran besar, kita taruh di depan mata kita, kita boleh baca. Terus pindahin sedikit demi sedikit sampai kita merasa puas membaca banjang. Begitu kita sami Allah hamid rabbana walakal hamd, membaca doa yang saya tadi sampaikan berkali-kali, malaika malah meriput malaika siapa yang menulis, saking agungnya doa ini. Cuba bayangkan, kalau malaika ribut menuliskan doa ini, berarti ini tanda doa itu sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jujur, tujuannya daripada ibadah jujur karena Allah taala, lillahi. Jadi niatnya ibadah, silaturrahim, bermulia akhlak, ini karena kejujuran, kebenaran, karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Dia bukan mencari kesenangan orang, kesukaan orang, dia tidak peduli orang, tapi dia peduli Allah. Kalau Allah senang, semua akan senang. Kalau Allah ridha, semua akan lancar dan semua akan ridha. Itu prinsipnya. Jadi jujur, sadiqin. Ini sekarang Bapak Ibu semakin masuk ke dalam sifat ini, semakin tinggi martabatnya, semakin tinggi. Proses iman, qanitin qanitat, sadiqin sadiqat, perlu sabar. Oleh karena itu fantas Allah jadikan kesabaran habis perjuangan ini. Islam, iman, qanitin qanitat, sadiqin sadiqat, baru sabar. Karena dari kemuliaan sabar, setelah anda berjuangkan Islam, iman, qanitin, qanitat, sadiqin, sadiqat, dan berjuangan pasti akan menghadapi keberatan, susah, belum sempurna, belum ini, belum itu. Tapi sabar terus, tidak pernah putus asa, masih terus menghadapi semua kekurangan dan kesulitan, dan sabar, sabirin, sabirat, akan membawa anda menjadi khashi'ina khashi'at. Orang yang susah khusyuk dalam ibadah, dia termasuk orang yang tidak biasa sabar. Kenapa? Karena menuju martabat khusyuk dalam ibadah, dalam zikir, dalam salat, ini perlu proses. Khusyuk tidak bisa langsung datang, tapi ada proses awal. Ini proses pasti ada rasa bosan. Ya Allah, sudah bertahun-tahun tapi tidak bisa-bisa khusyuk. Tapi tetap kita masih berusaha. Ini berarti anda sabar. Allah melihat kesabaran kita benar sabar. Oh, muncul mulai, ya Allah, kali ini saya merasa kok ada khusyuk, ada enak, ada nikmat. Berarti nikmat daripada sabar akan dapat khusyuk. Termasuk dalam doa. Ada orang kemarin SMS, Ustaz, saya sudah berdoa berkali-kali, tapi saya rasa Allah belum kabulkan. Saya bertanya, sudah doa berapa lama? Ya, baru 1 bulan kah? 1 bulan. Nabi Ibrahim baru dapat anaknya Nabi Ismail, sudah 80 tahun berdoa. 80 tahun berdoa, dan tidak pernah Nabi Ibrahim berkata, kenapa Allah tidak menerima doa saya? Ini baru 1 bulan sudah bosan doa. Sabar supaya dapat khusyuk dalam doa. Ini inti khusyuk dalam doa, membuat kita nikmat. Ternyata indahnya jamaah sekalian, khusyuk dalam doa membuat kita, walaupun tidak diterima doa kita, kita nikmat. Kenapa? Karena doa itu sendiri sudah nikmat. Jadi kita nikmat, ya Allah, biarpun tidak diterima, cukup saya lagi nikmati doa. Saya senang doa, itu namanya khusyuk dan keindahan doa. Ini perlu sabar. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli sabar dalam ibadah, dan dengan keberkahan sabar kita menjadi ahli khusyuk yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini fantasnya kita tutupi majlis kita dengan sedekah. Fantas. Kenapa? Mudah-mudahan dengan susunan ayat ini Allah sebutkan wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, termasuk orang
yang Allah janjiin dalam Al-Quran. A'addallahu lahum, Allah janjikan ampunan segala dosanya, wa ajran azima, dan pahala yang sangat agung. Kalau Allah berkata pahala yang sangat agung, tidak ada siapapun yang bisa tahu berapa agungnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yakin kalau Allah berjanji, innallaha la yukhliful, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Bersedekah sesudah ibadah itu jauh lebih cepat diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sedekah bukan saat tiba-tiba bersedekah, tapi sebelum sedekah kita ada proses, ada salat, ada doa, ada baca Quran, ada i'tikaf, ada salat malam, banyak ibadah. Jadi dalam sedekah seolah kita minta sama Allah, ya Allah, kalau dari badan saya sudah saya ibadah, dari lidah saya sudah saya baca Quran, dari mata saya sudah melihat Quran, kaki saya dan tubuh badan saya sudah berrukuk dan bersujud sepanjang malam, ya Allah. Kalau salat berjamaah, saya sudah hadir salat subuh berjamaah. Tapi tinggal apa yang dari kita? Tubuh badan kita, mata kita, lidah kita, tangan kita, kaki kita pun sudah memperjuangkan untuk ridha Allah. Di akhir ibadah itu, kita malah keluarkan dari sebagian harta. Kita tunjukkan kepada Allah, ya Allah, bukan hanya yang fantas badan saya bisa berjuang untuk agamamu, harta saya pun ikut berjuang. Disitulah kelebihan sedekah. Habis ibadah, sedekah yang sebelum tidak ada sebelumnya ibadah beda. Tapi kalau sudah proses ibadah, salat malam, kemudian apalagi saat kita lagi berpuasa, apalagi saat banyak baca Al-Quran, melihat lama melihat dengan pandangan mata melihat Al-Quran, ini semua kita tunjukkan, ya Allah, mata saya sudah ibadah, telinga saya sudah ibadah, lidah saya sudah ibadah, tangan saya sudah ibadah, kaki saya, tubuh badan saya semua bergerak rukuk sujud ibadah karenamu, ya Allah. Tapi saya belum cukup hanya di situ, ya Allah, harta saya pun ikut beribadah. Berarti kita sudah keluarkan segala yang termasuk dalam milik kita. Sebagaimana bersabda Rasulullah, Inna Allah idha ahabba abdan, kalau Allah mencintai seorang, kata Rasulullah, akan Allah bukakan hatinya dan Allah anugerahkan untuk beramal salih di tempat yang belum tentu orang lain bisa mengamalkan di tempat itu. Jadi sebenarnya amal salih boleh setiap waktu dan setiap saat, tapi ada waktu amal salih punya nilai-nilai yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tolong anda saat nawaitu sedekah niat, tolong semua punya hajat, saya mohon sebutkan hajatnya kepada Allah. Sebutkan hajatnya, apapun masalahnya, masalah suami, masalah istri, masalah anak, masalah usaha, masalah rizki, kesihatan, apapun masalahnya, saya mohon anda sebutkan, supaya Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا أرحم الراحمين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم
ihdinas siratal mustaqim. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, jadikan semua yang hadir serta keluarganya menjadi mulia di sisimu dunia akhirat, menjadi hamba yang salih salihah, anak dan cucu salih salihah, rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, merasakan kebahagiaan lahir batin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau maha besar. Ya Allah, ya Sami'u ya Basir, yang maha mendengar dan maha melihat. Engkau maha mendengar bisikan doa kami, Engkau maha mendengar bermunajat kami, Engkau maha mendengar permohonan kami, Engkau maha melihat isi hati kami, bermacam-macam isi hati kami. Isi hati kami, ya Allah, banyak titik hitam, banyak hal-hal yang buruk dalam hati kami, banyak tersimpan kegelapan dalam hati kami sebabnya dosa maksiat kami. Sucikan hati kami ya Allah, cahayakan hati kami ya Allah, sempurnakan hati kami dengan iman yang mulia, dengan qunut yang agung, dengan khusyuk dan sabar. Ya Allah, jadikan hati kami nurani yang memimpin kami kepada jalan yang benar, hati kami yang bercahaya bersinar, yang menerangkan kehidupan kami sampai menuju surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Latifu ya Khabir, يا ذا الجلال والإكرام، يا من لك الأسماء الحسنى. Kami akui dosa kami, dosa lahir batin, dosa besar maupun dosa kecil. Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan agar bertaubat. Engkau belum menghukumkan kami atas dosa maksiat kami, yang dosa maksiat kami yang selama ini ya Allah, dosa maksiat kami yang tidak ada batasnya. Ampuni segala dosa kami, hapuskan segala dosa kami. Ya Allah, maafkan atas segala kekurangan kami. Kami ya Allah ingin menghadap-Mu hari kiamat sudah bersih dari dosa lahir batin. Menghadap-Mu hari kiamat sudah suci lahir batin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, pimpinlah kami dalam sisa umur hidup kami. Jadikan sisa umur hidup kami yang terbaik bagi kami, yang terbaik bagi keluarga kami, sisa umur kami yang terbaik bagi umat Islam ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang salih salihah, hamba-Mu yang senantiasa berguna dan berjuang untuk agama-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, maafkan kekurangan kami, tutupi kesalahan dan aib-aib kami birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampuni orang tua kami, sayangi orang tua kami, pimpinlah orang tua kami, jadikan orang tua kami mulia di sisimu dunia akhirat. Jadikan semua yang hadir serta keluarganya ahlul Quran, ahlul Quran, ahlul Quran dunia akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Engkau maha melihat jamaah yang hadir, nangisnya karenamu ya Allah.
jamaah yang hadir, nangisnya karena takut terhadap-Mu ya Allah. Setiap titisan air mata, jadikan semua bapa ibu ya Allah selamat dari siksa neraka Jahannam. Selamatkan kami dari siksa neraka Jahannam. Selamatkan keluarga kami dari siksa neraka Jahannam. Ya Allah, ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib ujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام sama-sama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.